Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan diberi kesehatan. Amin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar di pelajaran 2, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal lantas mempercayai kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Hayo, masih ingatkah teman-teman tentang rukun iman? Jadi rukun iman ini ada 6 jumlahnya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dari rukun iman di urutan ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat ke-136. Pada ayat tersebut ada kalimat yang berbunyi wal kitabil ladzi anzala min qabl, yang artinya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maknanya ada kitab sebelum Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Caranya ialah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku. Guna apa? Guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Sebenarnya ada berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Oke, pada slide ini kita bahas satu persatu kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini ditujukan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi dan menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini juga diturunkan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi, namun bahasanya menggunakan bahasa Kipti. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi untuk kaum Nasrani dan menggunakan bahasa Suryani. Dan yang terakhir adalah kitab umat Islam yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kitab ini menggunakan bahasa Arab dan diturunkan selama berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Namun sebagian ulama berpendapat supaya lebih mempermudah dibulatkan menjadi 23 tahun. Telah kita ketahui bersama bahwa semua kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan. Lalu apa saja ajaran terpuji tersebut? Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
yaitu dengan cara melakukan ibadah, entah itu ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Jadi dalam kitab Allah juga mengajarkan perilaku terpuji kepada sesama manusia, saling tolong-menolong, saling berbagi, dan saling mengasihi. Kemudian yang selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Jadi selain kepada manusia, kita juga harus melakukan perilaku terpuji kepada makhluk Allah yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi tidak hanya kepada makhluk lain, kepada orang lain, tapi kita juga melakukan perilaku terpuji kepada diri sendiri. Entah itu menjaga kebersihan atau berpakaian yang rapi dan sopan, dan lain sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi merupakan pelajaran kita mengenal kitab Allah dan juga ajaran di dalamnya. Tetap selalu berpedoman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah teman-teman, itu tadi video belajar kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat virtual class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.